apa yang kami lihat pada keenam spesimen dari ijazah Joko Widodo, ya, supaya diketahui. Saya terus ulang-ulang bahwa ada spesimen-spesimen ijazah Joko Widodo yang berbeda-beda dari artefak-artefaknya, dan ini perlu sekali masyarakat tahu, ya, bahwa ada sekitar 6 saya Dr. Tiva merupakan bagian dari RRT, ya, Roy Suryo Rismonsianipar dan Dr. Tiva. Kami bersama-sama dengan tim penasehat pribadi saya yang sudah berjuang bersama dengan saya dari sejak bulan Juni 2025, sejak saya dinyatakan sebagai terlapor, ya. Jadi dari saksi di bulan Mei 2025, kemudian bulan Juni menuju bulan Juli itu saya ditetapkan sebagai terlapor, dan kemudian per 7 November 2025 saya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini adalah tim yang selama ini sudah membersamai saya, dan kami sekarang untuk hari ini melakukan revitalisasi, kita melakukan review dan kemudian mengatur dan melakukan diskusi langkah-langkah ke depan apa yang perlu kami lakukan seiring dengan pelimpahan kasus RRT, ya, 3 tersangka yaitu saya dan Roy Suryo serta Rismonsianipar dari Polda kepada Kejaksaan. Banyak sekali catatan-catatan yang kami buat yang kami akan sampaikan kepada Polda maupun kepada Kejaksaan, ya, terkait dengan kasus kami, ya, bahwa selain bahwa kami ini sama sekali tidak punya kelayakan untuk menjadi tersangka, apalagi kasus ini kemudian menjadi sebuah kasus pidana, ya, ini banyak sekali yang menjadi catatan kami, dan kami akan sampaikan catatan-catatan ini baik kepada Polda sendiri, kepada Kejaksaan, kepada para stakeholders, ya, kepada pemerintah, kepada Komnas HAM, kepada DPR, kepada DPD, juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena sesungguhnya yang saya secara pribadi lakukan itu adalah sebuah metodologi penelitian, sebuah langkah saintifik sebagaimana saya selama ini menekuni bidang epidemiologi perilaku, neuroscience behavior, dan neuropolitika, dan menjadi amanah sekaligus tugas bagi saya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang membelit yang selama ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang ada di rakyat Indonesia selama kurang lebih 11 tahun, dan jawaban tersebut secara saintifik sudah kami nyatakan, sudah kami jelaskan di dokumen yang sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Dan kemudian ternyata dari Kepolisian Republik Indonesia menganggap bahwa langkah yang kami lakukan ini adalah sebuah langkah pidana, sebuah tindakan pidana. Nah, oleh karena itu maka saya jelaskan sekali lagi pada hari ini bahwa saya, Dr. Tiva, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti, tidak pernah keluar dari koridor saya sebagai peneliti. Apa yang saya lakukan terhadap ijazah Joko Widodo, termasuk juga studi saya, penelitian saya terkait dengan perilaku, terkait dengan neuroscience, terkait dengan neuropolitika, itu semua dalam koridor metodologi riset yang bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian juga yang dilakukan oleh kedua sahabat saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismonsianipar. Nah, saya akan sampaikan tim pembela Dr. Tiva yang sudah terbentuk jauh-jauh hari pada bulan Juni 2025, dan kemudian kami revitalisasi dengan para ahli hukum yang lain, adalah tim yang selain membela saya, selain memberikan nasihat hukum terhadap saya, juga sebagai tim yang memperkuat tim-tim yang lain yang sudah terbentuk. Yang pertama adalah tim pribadi, penasihat pribadi dari Dr. Roy Suryo, kemudian ada tim penasehat pribadi dari Dr. Rismonsianipar, dan ada tim yang menjadi gabungan yang melakukan advokasi maupun penasehat hukum. Kami bertiga RRT, yaitu Bala RRT. Ya, jadi sekali lagi saya mesti sampaikan di sini, ya, melalui konferensi ini bahwa semua tim ini bekerja bersinergi. Kita bekerja bersama-sama, saling melengkapi, saling berbagi tugas,
saling bekerja sama dengan baik dan tidak ada satu apapun yang membuat RRT berpisah. Semua ini dalam rangka bersinergi membangun kekuatan bersama demi untuk menegakkan kebenaran di negara tercinta ini, ya. Dan di samping dan belakang saya ada pun nama-nama penasihat hukum saya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SH MBA yang ada di sebelah kiri saya, beliau bertindak sebagai koordinator. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Dr. Fadli Nasution SH MH, sebelah kanan bertindak sebagai wakil koordinator. Kemudian anggota-anggota tim yang lain ya sesuai dengan urutannya, yaitu yang ketiga adalah Bapak Dr. Bambang Wijayanto SHMH, beliau berhalangan hadir. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, Bapak Wirawan Adenan SHMH, beliau saat ini sedang melakukan citizen lawsuit di Pengadilan Surakarta dalam ijazah Saudara Joko Widodo juga. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ramdan Syah Bakir SHMH MKM, ada di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ismar Syafruddin SHMA. Kemudian Bapak Denny Apriandi SHSEMH, Bang Denny ya. Kemudian Bapak Insinyur Burhanuddin Suralega SH. Kemudian Bapak Dedi Suhardadi SESH. Kemudian Bapak Fawas Basyarahel, Bapak Fawas Basyarahel SHMH, ada di mana belakang. Kemudian Bapak Muhammad Fahri SH, Bapak Ridwan Drahman SH, Bapak M Iskandar Nasution SH, Bapak Tony Soehartono SH, Bang Aziz Zainwar SHMH MM, Bang Rahmatullah SH, Bang Ponyorumbia SH. Terakhir adalah Pak Ahmad Syarifuddin SH. Jadi seluruhnya dari tim pembela Dr. Tifa ada 19 orang. Sekali lagi ini semua tim yang bersinergi bersama dengan tim penasihat hukum pribadi dari Bang Roy Suryo dan Bang Rizwan Syanipar yang masing-masing dari kami punya tim pembela pribadi serta tim pembela bersama yaitu Bala RRT. Dan saya pada malam hari ini juga perlu sampaikan bahwa apapun yang terjadi, mulai dari saya waktu itu dipanggil di bulan Mei 2025 sebagai saksi, kemudian naik lagi sebagai terlapor di tanggal 11 Juli 2025, lalu naik status lagi menjadi tersangka di tanggal 7 November 2025, sampai kemudian pada hari ini Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus kami dilimpahkan kepada kejaksaan. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya tidak pernah keluar dari koridor keilmuan saya, epidemiologi perilaku, neuroscience behavior, dan neuropolitika. Dan semua kajian-kajian yang saya lakukan terkait dengan ijazah Joko Widodo itu semua terkait dengan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan saat ini saya bersama dengan dua sahabat saya melanjutkan penelitian kami terkait terutama dengan 709 dokumen yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya sudah menjadi kaitan bersama dengan ijazah Joko Widodo, dan kami pun juga sekarang ini sudah melakukan pengajuan surat permohonan untuk uji forensik yang dilakukan secara independen oleh 3 institusi di Indonesia, dan kami pun juga sekarang ini masih melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang kami lihat pada ke-6 spesimen dari ijazah Joko Widodo, ya, supaya diketahui. Saya terus ulang-ulang bahwa ada spesimen-spesimen ijazah Joko Widodo yang berbeda-beda dari artefak-artefaknya, dan ini perlu sekali masyarakat tahu ya bahwa ada sekitar 6 versi yang sudah muncul ya, mulai dari Bareskrim 22 Mei 2025, kemudian postingan dari Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025, kemudian fotokopi ijazah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM Bapak Sigit Sunarta di tanggal 20 Oktober 2022, dan ada 3 spesimen
yang ada pada KPUD Surakarta, KPUD Jakarta, dan KPU Pusat yang sekarang ini juga sedang kami mohonkan untuk kami lakukan investigasi, untuk kami lakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah spesimen ijazah yang dikeluarkan kepada kami secara sangat singkat pada gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Jadi, dan kemudian berikutnya saya bersama dengan RRT juga sudah mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli yang sudah kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Namun sampai dengan hari ini, sampai pada saat di mana Polda Metro Jaya melimpahkan kasus kami ini kepada kejaksaan, tidak ada satupun dari saksi-saksi maupun ahli-ahli yang sudah kami sampaikan kepada Polda sudah diundang dan diperiksa. Oleh karena itu, dari semua yang saya sampaikan ini, banyak sekali PR-PR, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dari Polda Metro Jaya yang belum diselesaikan. Sehingga menurut kami sebetulnya belum waktunya ya Polda itu melimpahkan perkara ini kepada kejaksaan. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan secara lebih jelas dan singkat dari para penasihat hukum saya. Silakan Pak Abdullah Al-Katiri. Terima kasih, saya lanjutkan. Sebenarnya sebelum pelimpahan ini itu kan diadakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut itu sudah disepakati pada waktu itu pemimpin gelar, khususnya Direktur Reskrimum waktu itu memerintahkan penyidik untuk memeriksa saksi dan ahli ada chart yang meringankan dari kami. Tapi kami menunggu dan kami berharap bahwa saksi dan ahli yang sudah kami sampaikan secara tertulis untuk dihadirkan, nampaknya tidak dihadirkan. Bahkan yang membuat kami terkejut, 2 atau 3 hari, 2 hari kalau nggak salah setelah gelar perkara itu, langsung disimpulkan bahwa hasil gelar itu menyatakan bahwa 8 orang itu tetap tersangka. Nah, bagaimana komitmennya pada waktu memerintahkan penyidik untuk menghadirkan itu tidak dilaksanakan. Dan kemarin kami mendapatkan informasi, bahkan kami melihat juga dari video bahwa sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kami juga yakin bahwa kejaksaan ini lebih profesional dari, ya bisa saya katakan, dari kepolisian, dan mereka akan melihat semua masalah itu secara objektif, proporsional dan profesional. Selain dari proses itu sendiri, itu juga unsur-unsur dari pasal-pasal itu. Apakah pasal-pasal itu bisa dikenakan pada para tersangka, khususnya Dr. Tifa dan RRT? Apakah tidak? Dan saya yakin bahwa para jaksa-jaksa yang kami hormati dan kami cintai, yang selama ini melakukan suatu tindakan-tindakan objektif, yang mana juga penghargaan terhadap mereka dari masyarakat itu luar biasa, karena mereka sering tidak semudah apa yang diharapkan oleh pihak kepolisian untuk mem-P21-kan. Karena dalam proses pelimpahan ini masih ada beberapa tingkatan yang harus dilakukan oleh kepolisian sesuai petunjuk jaksa. Sekarang polisi tidak boleh melanjutkan proses istilahnya tidak boleh melakukan proses sendiri. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan polisi harus atas permintaan jaksa. Tidak boleh berinisiatif kemudian menambah-nambahkan dan sebagainya. Karena sudah dilimpahkan, berarti jaksalah yang punya kewenangan dalam menilai dan mengevaluasi apakah ini perlu ada tambahan data atau tambahan saksi-saksi dan ahli atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kami yakin sekali bahwa jaksa tidak akan melakukan langkah-langkah P21 dan sebagainya sebelum jaksa memerintahkan kepolisian untuk memeriksa ahli dan saksi yang kami sampaikan. Dan itu harus dilaksanakan. Dan untuk mem-P21-kan
Itu berat sekali karena sesuai dengan yang kita ketahui, semua unsur di dalam pasal yang dikenakan itu tidak dapat dipidanakan. Karena semua unsur di pasal-pasal tersebut, contohnya kalau saya bolehkan berikan contoh, pasal 310, 311 yang dikenakan dengan KUHP lama, 310 itu dikatakan orang itu memfitnah atau orang itu mencembarkan nama baik, itu harus dibuktikan bahwa ijazah yang dibicarakan, ijazah yang dimasalahkan harus asli dulu. Kalau ijazah itu setelah diperiksa di pengadilan, maksudnya setelah disidangkan dan terbukti itu asli, bolehlah ditingkatkan bahwa pencemaran nama baik. Tapi kalau ternyata tidak asli, ya harus SP3. Itu jelas. Kemudian pasal 160 berkali-kali kami katakan itu merujuk ke putusan MK nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan yang tadinya delik formil menjadi delik material. Jadi harus ada korban, penghasutan itu harus ada korban. Faktanya tidak pernah ada korban. Contohnya dulu waktu sebelum putusan MK itu turun, baru orang bicara bakar mobil itu, terus dibakar, contohnya tidak dibakar, orangnya ditangkap. Serang polisi itu langsung ditangkap, itu formil. Sekarang tidak bisa lagi, harus ada 3 pihak, ada penghasut, ada yang terhasut, dan ada tindak pidana karena hasutan tersebut. Itu lah, kalau itu saya yakin oleh jaksa akan dianulir itu pasal, karena memang unsurnya tidak kena. Pasal 28 ayat 2 contohnya, 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang baru itu ternyata dinyatakan di situ bahwa penghasutan atau ujaran kebencian berdasarkan ada beberapa di situ poin, satu agama, ras, suku, keadaan fisik, warna kulit dan sebagainya, dan itu tidak ada DLL. Kenapa diterima oleh kepolisian, tidak ditolak pasal ini dikenakan pada klien-klien kami, dan kami yakin seyakin-yakinnya dengan profesionalisme jaksa, maka hal ini akan ditolak oleh jaksa. Ya. Kemudian pasal-pasal yang masalah IT, yang pasal-pasal 32 dan 35 itu ada dokumen publik yang mana tidak bisa diterapkan di dalam tidak merupakan tindak pidana. Barang siapa yang mendapatkan dokumen publik, meneliti dokumen publik, itu tidak dapat dipidana. Itu sesuai dengan undang-undang KIP. Terima kasih. Taruh aja Pak, ini ada. Ya. Selanjutnya Bang Fadli Nasution akan menyampaikan ini. Ya, akan menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim yang dibentuk Dr. Tifa ini bukan tim yang baru. Sekarang mengkonsolidasikan lagi tim yang ada menjadi TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Secara kerja atau koordinasi tim ini akan fokus pada pembelaan material hukum yang akan dihadapi oleh Bu Dr. Tifa. Sementara secara bersama-sama bertiga, Roy Suryo, Rismond dan Tifa RRT itu tergabung dalam barisan pembela RRT, Bala RRT. Itu juga tetap eksis melakukan berbagai agenda-agenda secara bersama-sama RRT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi perkembangan terakhir dari Polda Metro Jaya, sebagaimana yang kita ketahui, Polda Metro Jaya sudah merampungkan berkas perkara ini dan sudah melimpahkan tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya penyidik sudah membuat resume perkara dan sudah berkesimpulan terhadap perkara dan pasal-pasal yang disangkakan kepada RRT. Hanya menariknya perkara ini kan sejak awal 8 tersangka
Tapi kan yang duluan maju ini hanya RRT. Yang 5 lagi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dan berkas perkaranya juga tidak bersama-sama dilimpahkan ke kejaksaan. Mungkin ini akan menjadi perhatian dan pertanyaan publik. Apakah terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara? Oleh karena itu, kembali kami meminta atensi dari tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidiki supaya benar-benar memantau dan memonitor perkembangan perkara ini. Ada apa sebenarnya, kenapa perkara ini sejak awal sama ya 8 orang ini, tapi sekarang yang diajukan ke tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi hanya 3 orang, seperti itu. Juga kemudian harapan kita ya kepada Presiden Prabowo ya, supaya juga memberikan perhatian khusus kepada penegakan hukum di era pemerintahan saat ini, khususnya kepada Jaksa Agung, agar bisa menilai apakah memang perkara ini layak untuk diteruskan kepada tahap penuntutan gitu ya. Karena kita ketahui bersama apa yang dilakukan oleh klien kami, Bu Tifa dan Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu semata-mata adalah pengetahuan. Jadi kalau kata Panji itu, menurut keyakinan saya ijazah Jokowi palsu gitu kan, dan itu semua dilakukan secara saintifik dan akademik, dapat dipertanggungjawabkan, semuanya ada dalam buku Jokowi White Paper. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada dengan maksud tertentu juga melakukan penelitian itu untuk mencemarkan atau memfitnah pelapor, tapi memang semata-mata untuk kepentingan umum, agar masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan, diteliti oleh RRT selama ini adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu, perjuangan dan gerakan ini adalah suatu keyakinan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Saya kira itu. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut dari itu mungkin tadi udah hampir semua sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Saya mungkin hanya berfokus tentang masalah bahwa kasus ini sebenarnya kan ada sebab akibat, sehingga beliau sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, ya tertarik hatinya untuk ikut campur, walaupun dalam hal ini beliau tidak memiliki keuntungan apapun. Justru beliau harusnya mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari negara. Karena apa? Persoalan ini kan sudah lama ada gonjang-ganjing tentang permasalahan ijazah palsu. Bahkan sudah ada yang menjadi korban, 2 orang yang dipenjarakan, padahal kan belum diketahui palsu tidaknya, tetapi yang paling pasti ada permasalahan bahwa masyarakat tidak mempercayai ataukah meyakini malah bahwa ijazah Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 untuk 2 periode itu telah menggunakan ijazah palsu. Nah, dengan keilmuan beliau tertarik untuk bisa memberikan kontribusi, memperjelas kepada masyarakat dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang memang legal gitulah. Ya, melakukan penelitian sesuai dengan keilmuannya. Bagaimana Bu Tifa sebagai klien kami ikut serta dalam permasalahan ini. Kemudian apa yang didapatkan saat ini ternyata malah bukannya penghargaan yang didapatkan, ya, malah dikriminalisasi kalau menurut pandangan kami sebagai seorang lawyer. Ya, karena apa yang dia sampaikan itu kan tidak ada sama sekali yang menurut pendapat kita, ya, apalagi kita sudah melakukan pembelaan dari awal, itu kita lihat tidak ada sama sekali gitu, adanya unsur pidana. Kemudian lanjut dari itu, kemarin sudah tahap ini juga kemarin ya, proses gelar perkara. Ya, saya juga harus menyampaikan itu karena kita belum pernah menyampaikan secara
ini ya secara apa namanya langsung tentang tanggapan kita terhadap gelar perkara. Nah, dalam gelar perkara ini ternyata dimunculkan dianggap bahwa ada sebagai jasa asli menurut pihak penyidik. Nah, ternyata ketika diperlihatkan, walaupun masih diperlihatkan tidak secara detail ya, bisa kita lihat ternyata yang selama ini digambar-gemborkan oleh pihak kepolisian bahwa mereka hanya meneliti fotokopi, sangat mungkin bahwa itu tidak benar gitu kan. Nah, ternyata ketika dilihat itu nggak beda jauh gitu dengan apa yang diteliti, yang diperlihatkan, yang siapa sih, Dian Sandi. Nah, harusnya ketika itu ternyata diperlihatkan dan sama ya, berarti seharusnya itu pihak kepolisian menghentikan lagi penyidikan ini, bahwa apa yang dilakukan penelitian itu ternyata persis sama dengan apa yang diteliti ya, dengan apa yang dimunculkan, diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini sekarang ini ada di tangan sebagai barang bukti. Nah, jadi pada dasarnya sangat kita mengharapkan ya pihak kepolisian ya, walaupun saat ini belum ya, mumpung belum P21 tahap 2 ya, atau belum penyerahan, ataukah kita memang tadi ini berharap karena memang mohon maaf ini pihak kepolisian kenapa ada sampai dibentuk tim percepatan reformasi kepolisian, kan berarti ada permasalahan di sana ya kan. Ada beberapa kasus yang memang ada semacam kriminalisasi dan rekayasa ya, kasus Sambo lah, kasus ulama-ulama kita yang ditangkapin kemarin yang sangat tidak signifikan melakukan suatu tindakan pidana hanya karena menyatakan dia sehat sehingga langsung dilakukan penangkapan ya. Kita berharap di era Pak Prabowo ini, walaupun ya sedikit saya ada titik harapan bahwa selama ini dalam pembelaan kita terhadap ulama ataupun aktivis di zamannya Pak Jokowi itu nggak ada tedeng aling-aling, Anda salah atau benar langsung diproses hukum, langsung ditangkap. Nah, sekarang ini berarti kan kekuasaannya dia udah mulai tergerus. Pihak kepolisian tidak penuh 100% lagi. Nah, kita berharap pihak kejaksaan berani mengambil langkah-langkah hukum ya, untuk betul-betul keluar daripada dari selama ini yang dibeckan orang bahwa semua penegak hukum ini sudah terkontaminasi ya. Tapi rumor di belakangan ini kan kita melihat bahwa pihak kejaksaan itu alhamdulillah sudah bisa dianggap berdiri sendiri ya, dengan terbukti beberapa mantan bahkan pejabat Pak Jokowi pada eranya Pak Jokowi itu dijadiin tersangka gitu kan. Jadi ada harapan yang sangat besar dari kita. Lantas saya menindaklanjuti tadi dari rekan kita menyampaikan bahwa adanya reformasi kepolisian ya, dalam hal ini Pak Prof Jimlia Siddiq sebagai ketua dan Pak Prof Mahfud MD, beliau kan sudah mengeluarkan statement ya di media bahwa kasus ini tidak layak kalau tidak dihadirkan bukti bahwa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli. Nah, kita sangat berharap dari pihak kejaksaan dalam hal ini untuk mendesak kepada pihak penyidik untuk mengembalikan atau meminta kepada penyidik untuk menghadirkan itu supaya bisa fair, bahwa betul-betul memang ada indikasi kuat, karena semua pasal-pasal yang dituduhkan ini semuanya bermuara terhadap satu hal, yaitu masalah ijazah ya, yang dianggap bahwa kita meyakini bahwa itu adalah ijazah palsu ya dengan hasil penelitian. Tapi ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Nah, ini yang akan menjadi perdebatan, dan sampai putusan apapun nanti kalau ini tidak dihadirkan atau tidak ada, maka akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua ya, bagi orang-orang yang praktisi hukum khususnya, pasti akan bertanya-tanya dan mungkin menjadi suatu hal yang sangat tidak baik buat kita di Indonesia ini. Mungkin begitu dari saya ya. Jadi intinya bahwa kita berharap
bahwa penegakan hukum dan khususnya kepada kejaksaan untuk betul-betul menegakkan hukum ini sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya. Dan kepada Bapak Prabowo, benar-benar kita juga berharap jangan sampai nama baik Bapak tercoreng dalam permasalahan ini, ya, karena Bapak sudah menyampaikan bahwa ada indikasi adanya penegakan hukum yang selama ini ada orang yang dilakukan penangkapan, ya, padahal belum pasti kasusnya, kan beliau sudah menyampaikan seperti itu. Jadi beliau membentuk sebuah tim reformasi kepolisian. Nah, itu yang kita harapkan, termasuk untuk persoalan kasus ini, karena ini kan imbasnya sangat luar biasa ini, ya. Kalau betul-betul ternyata bahwa kita selama ini dipimpin oleh presiden yang berjasa palsu, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, demikian dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Burhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan memberikan informasi sedikit mengenai proses perjalanan perkara ini dari awal. Sejak awal kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama DPR dalam hal fungsi pengawasan yang harusnya mereka lakukan. Kami telah di awal sekali kami telah bersurat kepada Komisi 3 DPR RI, beberapa fraksi dan komisi lainnya yang terkait dengan penerbitan. Maksud kami adalah dengan pendidikan, tetapi sampai hari ini kami hanya direspon dengan cukup baik oleh fraksi Partai PKS. Dengan Komisi 3 sampai hari ini kami tidak mendapatkan respon apapun sampai bergulirnya perkara ini memasuki tahap 1 di kejaksaan. Dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan kembali menyurati Komisi 3 DPR RI untuk meminta RDP mengenai hak dan tugas dan kewajiban pengawasan hukum dan penegakan hukum yang menurut kami saat ini tidak cukup baik dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Terbukti Dr. Tipa saat ini menjadi tersangka dan seluruh saksi yang bagi kami itu bisa meringankan tidak diperiksa. Jadi seolah-olah kami menganggap pihak kepolisian melakukan permainan sendiri. Dia tidak mau mendapatkan lawan yang sepadan, sehingga hanya pihak pelapor lah yang diperiksa. Saksi-saksi yang menguntungkan pelapor yang diperiksa. Saksi dan ahli kami tidak satu pun diperiksa oleh mereka. Kami meminta dalam surat nanti diadakannya RDP oleh lembaga pengawas hukum dan penegakan hukum, yaitu Komisi 3 DPR RI. Kalaupun tidak juga direspon, kemungkinan kami akan menyurati kepada Kementerian Polhukam, Politik dan Hukum, ya, Polkom, Politik Hukum dan HAM. Karena itulah harapan kami yang hari ini terakhir. Bila hukum ini tidak diawasi, polisi bermain sendiri, tidak mungkin lagi ada harapan keadilan bagi orang-orang yang terzolimi saat ini. Sekian, saya kembalikan. Sudah ada lagi yang mau sampaikan? Tambah? Ya. Baik, Bang Denny. Ya. Ya, baik. Saya akan menutup konferensi pers ini dengan beberapa catatan supaya masyarakat tahu bahwa dengan pelimpahan berkas RRT 3 tersangka dari klaster yang pertama kepada kejaksaan, sementara klaster yang kedua dari 5 tersangka belum ada satupun yang diperiksa, maka polisi telah melakukan diskriminasi
telah melakukan inequality before the law kepada kami 3 orang, Roy, Rismond, dan Tifa. Kemudian berikutnya lagi, kami sudah menyampaikan sesuai dengan hak kami, saksi-saksi dan para ahli, ada charge atau saksi-saksi dan ahli yang meringankan, sudah kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya daftar nama-nama saksi-saksi dan ahli-ahli, tetapi sampai dengan hari di mana Polda Metro Jaya melimpahkan berkas kami kepada kejaksaan, belum ada satupun saksi-saksi maupun ahli-ahli kami dari RRT yang diperiksa. Oleh karena itu, untuk yang kedua kali kami bertiga mengalami diskriminasi. Kami bertiga mengalami inequality before the law. Dan 2 hal ini harus menjadi catatan bagi kejaksaan. Kemudian berikutnya lagi adalah kami juga sudah melakukan permohonan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan uji forensik secara independen untuk memberikan komparasi kepada dan balance atas ijazah yang saat ini kami juga sudah meminta kesediaan 3 institusi independen di Indonesia. Sementara kami juga sudah merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak institusi internasional dan untuk melakukan uji forensik independen yang sama. Sehingga maksud dan tujuan kami melakukan uji forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo adalah memberikan kebenaran yang setepat-tepatnya, yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan simpulan bahwa ijazah Joko Widodo yang selama ini beredar, yang dinyatakan asli, bahkan juga dinyatakan sendiri oleh mantan Presiden Joko Widodo, kami sudah berkesimpulan bahwa ijazah tersebut 99,9% palsu. Artinya, jika dalam kasus ini kami RRT kalah, artinya kekalahan itu adalah kekalahan seluruh Indonesia. Apabila terhadap hanya 1 orang saja. Oleh karena itu kami berharap kasus ini menjadi perhatian bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena saat ini ada anak bangsa yang sedang mengalami kriminalisasi, ditambah mengalami diskriminasi, ditambah lagi tidak mendapatkan haknya yang layak untuk menghadirkan saksi-saksi dan untuk menghadirkan ahli-ahli yang meringankan kami bertiga. Terakhir dari kami saat ini juga sedang mengikuti apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus 15 Desember 2025 bahwa mereka menyatakan ijazah Jokowi asli atau identik atas dasar 709 dokumen yang sudah mereka sita. Dan dari 709 dokumen itu pada tanggal 22 Mei 2025 sudah diperlihatkan kurang lebih sekitar 55 dokumen. Dan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa 709 dokumen ini adalah dokumen publik. Oleh karena itu maka pada saat ini kami juga sedang melakukan permohonan kepada PPID Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kepada kami atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 654 dokumen yang lain yang menjadi bagian dari 709 dokumen yang sudah berada di Polda Metro Jaya. Dan kami juga akan meneruskan langkah kami untuk meneruskan permintaan kami kepada UGM atas ijazah Sarjana Muda Joko Widodo dan ijazah Sarjana Joko Widodo, termasuk 709 dokumen yang perolehannya berasal dari UGM. Dan langkah-langkah ini sesuai juga dengan secara hukum. Jadi masyarakat Indonesia, kami RRT, dalam hal ini saya Dr. Tifa, menyatakan bahwa untuk sebuah kebenaran tidak ada negosiasi. Kita menggunakan kendaraan ilmu, kita menggunakan kendaraan ilmiah untuk menjawab pertanyaan yang sudah 11 tahun ada yang menjadi beban bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon dukungannya, mohon doanya kepada semua saintis,
kepada semua ilmuwan, akademisi, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, para ahli, para tokoh masyarakat. Mari kita bersatu padu, mari kita bergerak, mari kita bersuara. Jangan pernah takut bersuara. Karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.